Kakak menuduh. Tok tok. Gaprelli sedikit mengendurkan pelukannya saat ada yang mengetuk pintu. Rahangnya mengetat, jengkel karena ada yang mengganggu kebersamaannya dengan Elea. Ada apa? Ares segera menundukkan kepala begitu masuk ke dalam ruangan. Lagi-lagi dia datang di waktu yang salah. Maaf tuan muda, konferensi pers Nona Muda Grijeli sebentar lagi akan dibuka. Kita sebaiknya segera berangkat ke LNS Company sebelum acaranya dimulai. Tunggu sebentar lagi, ucap Gaprelli sambil melirik ke arah istrinya. Baik tuan muda. Setelah mendengar percakapan suaminya dengan Ares, Elia sebenarnya ingin sekali bertanya, tapi dia takut dianggap sebagai orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Kenapa sayang, Apa ada yang ingin kau tanyakan? Tanya Gaprelli menyadari rasa penasaran istrinya. Elia mengangguk. LNS Company itu apa? Dan kenapa Izil ingin melakukan konferensi pers? LNS Company adalah nama perusahaan milik ibu, dan Grijeli membuka konferensi pers untuk mengumumkan pada semua orang kalau mulai hari ini dia yang akan memimpin perusahaan itu, jawab Gaprelli. Oh begitu, saut Elia sembari mengangguk-angguk. Kenapa? Tanya Gaprelli. Tidak kenapa-napa kak, hanya sedikit penasaran saja. Hehehe. Gaprelli sebenarnya enggan meninggalkan Elia di perusahaan, tapi dia juga tidak mungkin membawanya pergi ke sana. Terlalu banyak mata yang akan tertuju pada istrinya, apalagi di sana akan banyak wartawan yang datang meliput. Gaprelli tak ingin mengambil risiko kecantikan istrinya terekspos di media, ditambah dia juga belum mengenalkan Elia secara resmi pada keluarganya. Akan sangat tidak sopan jika kedua orang tuanya sampai melihat istrinya melalui berita yang beredar. Tidak apa-apa kan kalau aku meninggalkanmu di sini, atau kau ingin pergi ke rumah Lepi saja supaya tidak kesepian, ucap Gaprelli ragu. Aku di sini saja kak, Kak Iel pergilah dengan Ares, tolak Elia lembut. Saat Gaprelli ingin bicara, pintu ruang terbuka. Muncul dua orang manusia yang salah satunya langsung membuat Gaprelli terbakar cemburu. Kak Lepi, teriak Elia senang kemudian segera berlari menghampirinya. Lepi melipat tangan di dada, memperlihatkan wajah seolah dia tidak suka saat Elia datang mendekat. Dasar bayi besar, sesenang itu melihatku datang, iya? Ejek Lepi. Elia mengangguk jujur. Dia lalu bergelayut manja di lengan Lepi, tak peduli meski wanita ini memperlihatkan wajah yang tidak ramah. Mau apa kau kemari? Tanya Gaprelli sinis. Cemburu, tentu saja Gaprelli sangat tidak rela melihat istrinya bermanja pada orang lain, meskipun itu pada sesama wanita. Dia mau Elia bersikap manis seperti itu hanya kepadanya saja, tidak pada Lepi apalagi yang lainnya. Percaya diri sekali kau pria tengik, aku datang bukan untuk menemuimu ya, sahut Lepi tak kalah sinis. Ares dan Reinhard yang berada di tengah-tengah antara Lepi dan Gaprelli hanya bisa menarik napas pelan. Kedua orang ini sudah seperti anjing dan kucing setiap kali bertemu, selalu menjadikan Elia sebagai bahan pertengkaran mereka. Sementara yang menjadi pemicu keributan hanya diam dengan wajah polosnya. Sayang kemari. Elia mengangguk patuh kemudian segera berjalan mendekat ke arah suaminya. Namun langkahnya tertahan saat lengannya ditarik oleh Lepi. Kenapa menarikku kak? Tanya Elia heran. Di sini saja, jangan dekati beruang jelek itu. Hasut Lepi sambil menggerakkan dagu ke arah Gaprelli. Beruang jelek. Tangan Gaprelli terkepal. Dia bangkit dari duduknya kemudian menghampiri Elia. Matanya melotot saat Lepi tidak membiarkannya membawa Elia pergi. Lepas. Kau yang lepas, sahut Lepi kekeh. Lepi, aku bilang lepas. Sentak Gaprelli mulai emosi. Jangan harap. Elia bergantian menatap Lepi dan suaminya. Dia bingung kenapa dua orang ini selalu memperebutkan dirinya. Saat tarikan di kedua tangannya semakin menguat, terlintas sebuah ide cemerlang di pikirannya. Elia yakin idenya ini pasti akan membuat mereka berhenti bertengkar. Kak Iel, Kak Lepi, kalau kalian mau potong saja tanganku biar adil. Perkataan polos Elia sontak membuat Gaprelli dan Lepi menjadi kikuk. Perlahan-lahan melepaskan cengkeraman mereka di tangan Elia. Reinhard yang tidak menyangka kalau Elia akan berkata seperti itu hanya tercengang kaget. Sedangkan Ares kembali menarik napas mendengar perkataan sepik yang keluar dari mulut nyonya kecilnya. Dia sedikit mulai terbiasa dengan kata-kata ajaib itu. Tuan muda, Gaprelli mengusap wajahnya kasar mendengar panggilan Ares. Sudah waktunya dia untuk pergi.
Reinhard, jangan coba-coba mengagumi kecantikan istriku selama aku tidak ada di sini. Dan kau, Lepi, tugasmu adalah mengawasi pria ini. Gelagatnya terlihat mencurigakan, tuduh Gabrieli sambil melirik tajam ke arah Reinhard. Gabrieli, apa ada tuduhan yang lebih buruk lagi? Protes Reinhard kesal. Ada, sahut Gabrieli, pencuri istri orang. Yak, Elia berjengit kaget mendengar teriakan Reinhard, membuatnya menatap seksama ke arah pria yang kini sedang menatap suaminya dengan sangat marah. Kak Lepi, apa sebelumnya aku pernah bertemu dengan kakak ini? Tanya Elia lupa-lupa ingat. Lepi gelagapan. Dia lalu melirik ke arah Gabrieli yang dibalas gelengan kepala olehnya. Sepertinya tidak, Elia. Iya kan, Rein? Reinhard mengangguk. Dia mengulurkan tangan hendak memperkenalkan diri. Halo Elia, kau bisa memanggilku Rey. Plak! Uluran tangan Reinhard ditepis oleh Gabrieli. Segera Gabrieli menarik paksa Elia dari dekat Lepi kemudian memeluknya posesif. Membuat ketiga orang di sana memutar bola matanya jengah melihat kelakuannya. Apa kau berniat menggoda istriku, Rein? Tanya Gabrieli tak terima. Wow, otakmu benar-benar sakit, Gab. Kau pikir aku ini sudah tidak waras ingin merebut istri dari sahabatku sendiri, iya? Omel Reinhard dongkol dengan tuduhan aneh Gabrieli. Itu bisa saja terjadi. Buktinya kau ingin menyentuh Elia tadi. Sambung Gabrieli kekeh dengan tuduhannya. Astaga Gabrieli, memangnya matamu pergi kemana saat aku ingin memperkenalkan diri pada istrimu tadi, ha? Wah, sikap cemburumu bisa menelan korban jiwa kalau tidak segera diobati. Dasar gila, bisa-bisanya kau menuduhku seperti itu. Gabrieli mengendikkan bahunya acuh, bibirnya bergerak menciumi pucuk kepala Elia, ingin menegaskan pada semua orang kalau hanya dialah yang boleh menyentuh Elia, istri kecil kesayangannya. Sudahlah Ren, bicara dengan pria tengik ini tidak akan ada gunanya. Otaknya tidak berada di tempat jika sudah berhubungan dengan Elia. Lihat saja kelakuannya sekarang. Jika makhluk kecil itu makanan, aku yakin dia akan langsung menelannya bulat-bulat, khawatir orang lain akan memintanya. Sindir Lepi jengah melihat keposesifan Gabrieli pada teman kecilnya. Elia tersenyum mendengar perdebatan semua orang. Tangannya bergerak mengusap punggung suaminya penuh sayang. Seperti ini ya rasanya disayang oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan sudah menghadirkan aku di tengah-tengah mereka. Aku bahagia sekali. Tuan muda, kapan Anda siap untuk berangkat? Tanya Ares sambil melihat jam di tangannya. Bibir Gabrieli mengerucut sebal. Sejak tadi Ares terus saja memaksanya untuk segera pergi. Menyebalkan. Sayang, aku pergi dulu ya. Tenang saja, aku akan menyiapkan banyak penjaga untuk melindungimu dari buaya darat yang ada di sini. Ingat, jangan sampai terhasut oleh bujukan setan yang ingin mengajakmu pergi dari sini. Di luar berbahaya. Mengerti? Pesan Gabrieli sembari menangkup wajah istrinya. Lepi dan Reinhard sama-sama melotot kesal mendengar perkataan Gabrieli. Namun mereka tak berniat untuk mendebat pria posesif ini. Toh sebentar lagi dia akan segera pergi. Mengerti, Kak? Nanti malam les aku liburkan. Sudah waktunya aku mengenalkanmu pada ayah dan ibu. Mau tidak? Bisik Gabrieli. Elia mengangguk cepat. Akhirnya waktu mendebarkan ini tiba juga. Elia sangat antusias sekaligus takut untuk menemui orang tua dari suaminya. Ya sudah, kalau begitu aku pergi ya. Hubungi aku jika terjadi sesuatu, ucap Gabrieli kemudian mencium kening istrinya lama. Lepi tersenyum samar. Dia bahagia menyaksikan betapa Gabrieli sangat mencintai Elia. Jika tidak memikirkan harga dirinya yang setinggi langit, Lepi pasti menangis haru melihat keromantisan mereka. Hati-hati Kak, jangan lupa hubungi aku ya, kan aku sudah punya ponsel, pesan Elia sambil melambaikan tangan. Gabrieli tersenyum kemudian mengangguk. Dia lalu berdiri berhadapan dengan Reinhard. Jangan terlalu memaksanya, Rein. Aku tidak mau Elia merasa tertekan. Reinhard mengangguk. Dia lalu menepuk bahu sahabatnya. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ingat, jangan macam-macam saat aku tidak ada. Dan jangan biarkan Lepi membawa Elia keluar. Ada musuh yang sedang mengincar keluargaku. Bisik Gabrieli sambil melirik ke arah Lepi. Astaga, masih saja. Sudah sana cepat pergi. Kaki Ares sudah berakar karena menunggumu. Usir Reinhard bosan. Setelah meninggalkan banyak pesan yang menyiratkan kecemburuan, barulah Gabrieli pergi menuju perusahaan adiknya. Tak lupa dia mengatur penjagaan yang luar biasa ketat di depan ruangan tempat Elia berada.
Dokter berkacamata. Di depan sebuah bandara, terlihat seorang pria mengenakan pakaian dokter masuk ke dalam mobil yang menjemputnya. Dokter pria itu melepas kacamatanya yang membingkai mata sipitnya. Dia lalu mengeluarkan ponsel dari dalam tas, membuka galeri, kemudian menatap sebuah foto. Aku kembali gadis kecil. Orang yang mengemudikan mobil melirik ke arah belakang, sudut bibirnya tersenyum sinis. Masih terobsesi padanya, Jack? Dokter pria berkacamata itu diam tak menyahut saat Penry mengajaknya. Dia sedang tak berminat untuk berdebat. Kau benar-benar pedofil, Jack. Apa enaknya sih mengincar anak kecil seperti gadis itu? Coba buka matamu lebar-lebar. Banyak gadis cantik bertebaran yang siap memuaskan juniormu. Kau tinggal pilih ingin yang bagaimana. Wanita berdada besar atau wanita yang sudah berpengalaman membuat pria berkeringat di atas ranjang. Aku bisa menyiapkan sebanyak apapun yang kau mau, ucap Penry heran. Diamlah, Pen, aku tak berminat pada wanita-wanita murahan yang kau sebutkan tadi. Hanya gadis kecil ini yang aku mau, yang lain untukmu saja, sahut Jack dingin. Sialan kau, tapi Jack, kejadian itu sudah lama berlalu. Dia tidak mungkin masih mengingatmu kan? Jack menarik napas panjang mendengar pertanyaan Penry. Ada benarnya juga, tapi Jack tetap tidak akan melepaskannya. Dimanapun gadis kecil itu bersembunyi, dia pasti akan menemukannya. Jack sudah menyiapkan sangkar emas untuk calon ratunya nanti. Dan sekarang, waktu itu sudah tiba. Sudah saatnya dia membawa ratunya pulang ke rumah. Dan yang akan menjadi ratunya adalah gadis kecil itu. Gadis kecil yang tidak berdaya saat berada di bawah kungkungan tubuhnya dulu. Jika dia berani melupakan aku, maka aku akan membuatnya ingat kembali. Yang sudah menjadi miliknya Jack, selamanya tidak akan pernah bisa lepas. Tidak akan bisa sampai aku sendiri yang melepaskannya. Penry menyebikkan bibir sambil menganggukkan kepala. Dia sangat hafal dengan perangai temannya jika sudah menginginkan sesuatu. Apapun caranya, Jack harus mendapatkannya. Tak peduli meski harus menantang badai dan bahaya yang sangat besar. Jiwamu sakit, Jack. Aku jadi kasihan padanya. Ledek Penry sambil terkekeh. Jiwaku memang sudah sakit, Pen, dan sekarang aku sangat membutuhkan dia sebagai obat, ucap Jack sambil terus menatap foto di tangannya. Tatapan Penry mendingin. Jack, apa yang akan kau lakukan seandainya dia sudah menjadi milik orang lain? Kau akan mundur atau? Pertanyaan bodoh. Apa selama ini kau pernah melihat seorang Jack mundur dari medan peperangan? Tidak, Penry. Siapapun orang itu akan aku pastikan dia berhenti bernapas jika berani menyentuhnya. Gadis kecil itu milikku. Dia yang akan menjadi ratunya Jack. Kau dengar itu? Teriak Jack emosi sambil memukul bagian belakang kursi yang diduduki Penry. Oke, tenang dulu Jack. Kendalikan emosimu. Aku hanya berandai saja dan itu belum tentu benar. Jelas Penry sedikit takut melihat kemarahan di diri temannya. Napas Jack memburu. Dajanya bergerak dengan sangat cepat setelah emosinya terpancing keluar. Segera cari tahu di mana keberadaannya sekarang, Pen. Aku rindu, aku ingin melihat wajah polos itu. Baiklah, tapi setelah aku mengantarmu sampai di apartemen, oke? Jack mengangguk. Dia mengambil sebatang rokok kemudian membakarnya, mengisapnya dengan kuat kemudian menghembuskan asapnya ke atas. Terserah kau saja. Elia, sebelum menikah dengan Gabrieli, kau bekerja di mana? Tanya Reinhard memulai pendekatan dengan istri temannya. Elia yang saat ini tengah menikmati sushi dengan Lepi menoleh ke arah Reinhard. Lagi-lagi dia merasa kalau dia pernah bertemu dengan pria ini. Tapi di mana? Hei Pak Dok, maksudku Reinhard sedang bertanya padamu. Kenapa malah melamun? Ucap Lepi sambil menyenggol lengan Elia. Hampir saja Lepi kelepasan menyebut Reinhard sebagai dokter. Dia meringis mendapati Reinhard yang sedang melotot ke arahnya. Kak Reinhard, bertanya apa tadi? Reinhard segera menormalkan wajahnya, dia lalu tersenyum ke arah Elia. Aku tadi bertanya sebelum menikah dengan Gabrieli, kau dulu bekerja di mana? Oh, aku dulu bekerja di banyak bidang Kak Rein. Aku pernah jadi pemulung, jadi tukang cuci piring, penjual koran, pengangkut barang di pasar, dan yang terakhir bekerja jadi pelayan di restorannya Kak Iyal. Di restoran itu juga aku pertama kali bertemu dengan Kak Lepi. Iya kan Kak? Jawab Elia kemudian melihat ke arah Lepi.
Lepi hampir tersedak saat Elia mengingatkannya tentang kejadian buruk yang menjadi cikal bakal pertemuan mereka. Dia lalu melirik ke arah Elia dengan mulut komat kamit mengirim kode Morse. "Kenapa, Kak? Aku kan tidak bohong. Kita saling bertemu saat kakak menampar dan memarahiku gara-gara aku tidak sengaja mengotori gaun yang Kak Lepi pakai." Oh, aku ingat sesuatu, Kak. Waktu itu kakak bilang kalau gaun itu..." Lepi segera membungkam mulut Elia, menggunakan tangan saat Elia berniat mengatakan tentang kejadian memalukan itu. Lepi tentu saja tidak akan membiarkan Elia membongkar kebohongannya. Harga dirinya bisa terluka nanti. "Lepi, kenapa kau menutup mulut Elia? Cepat lepas, aku mau dengar apa yang ingin dia katakan tadi." Omel Reyhan penasaran. "Astaga Elia, kenapa juga kau harus menyinggung kejadian hari itu? Apa kau berniat membuatku malu di hadapan Reinhard?" "Ya Tuhan, gadis ini. Kalau kau berani bicara lagi, akan aku jahit mulutmu sekarang juga. Mau?" ancam Lepi berbisik di telinga Elia. Mata Elia membulat lebar. Dia kemudian menggeleng dengan cepat, takut kalau Lepi akan benar-benar menjahit mulutnya. Sekarang bicaralah." "Hahaha, Kak Lepi ini jahat sekali sih. Aku kan jadi susah bernapas kalau mulutku ditutup seperti tadi," protes Elia. "Makanya jangan sembarangan bicara. Sudah, sana lanjutkan pembicaraanmu dengan Reinhard. Aku mau makan dulu," ucap Lepi sambil memasukkan sepotong sushi ke dalam mulutnya. "Memang boleh ya Kak aku memberitahu Kak Rin?" tanya Elia hati-hati. "Tidak," jawab Lepi singkat. Reinhard yang melihat pembicaraan tidak biasa itu merasa curiga. Dia yakin kalau Lepi pasti telah melakukan sesuatu pada Elia dulu. "Apa Lepi pernah menyakitimu sebelumnya, Elia?" "Pernah, tapi sedikit," jawab Elia pelan sambil melirik takut ke arah Lepi. "Kak Lepi pernah menamparku 2 kali, lalu menabrak kakiku sampai berdarah. Tapi setelah itu Kak Lepi mengantarkan aku pergi ke rumah sakit. Dia baik kan Kak Rin?" Mata Reinhard mengerjap, entah dari mana bisa disebut baik kalau tindakan Lepi saja sudah seperti preman jalanan. Dia jadi bingung sendiri memikirkan cara Elia menilai orang lain. "Iya, dia baik sekali malah. Saking baiknya sampai aku jadi bingung kenapa bisa ada orang seperti dia di dunia ini," jawab Reinhard. Lepi hanya tersenyum kecil setelah mendengar perkataan Reinhard. Dia sedang senang karena Elia tidak membongkar kebohongannya dulu. "Tapi Kak Rin, alasan Kak Lepi menamparku itu lucu sekali. Dia berbohong kalau gaun yang dia kenakannya itu berasal dari luar negeri dan hanya ada satu di dunia. Padahal yang sebenarnya gaun itu milik perusahaan Kak Il yang kebetulan Kak Lepi lah yang menjadi modelnya. Harusnya bilang seperti itu," ucap Elia. Uhuk. Susi yang ditelan Lepi seperti berubah menjadi rudal yang langsung meledak di tenggorokannya begitu Elia membongkar kebohongannya. Dengan begitu gamblang di hadapan Reinhard. Sambil terbatuk-batuk dia menatap geram ke arah Elia yang terlihat biasa saja setelah membuatnya malu. "Elia?" "Iya Kak, kenapa?" Elia segera menutup mulutnya begitu menyadari kalau dia telah kelepasan bicara. "Maaf Kak, aku tidak sengaja." "Tidak sengaja kepalamu. Ais kau ini," kesal Lepi bersungut-sungut. Reinhard mengelum senyum, dia gemas sekali melihat wajah malu-malu Lepi saat ini. "Kak Reinhard, bisa tidak kakak pura-pura tidak mendengar apapun tadi? Aku tidak sengaja mengatakannya, sungguh," ucap Elia memelas. "Ya, kau. Jangan bahas masalah itu lagi, atau aku akan memotong tubuhmu dan kujadikan makanan seperti sushi ini. Mau?" teriak Lepi frustasi. "Tidak mau," cicit Elia takut. "Sudahlah Lepi, tidak perlu merasa malu padaku. Menurutku awal pertemuan kalian sangat lucu. Kalian berdua sama-sama unik," derai Reinhard menutupi rasa malu di diri wanita yang dia sukainya. Lepi mendengus. Dia membungkungi Elia saat gadis itu hendak meminta maaf padanya. "Maaf Kak Lepi, aku janji lain kali tidak akan kelepasan lagi. Aku tidak bohong," pinta Elia sambil menusuk-nusuk punggung Lepi, berharap kalau temannya ini mau memaafkan kesalahannya. "Aku tidak peduli. Hari ini pertemanan kita berakhir. Titik," kesal Lepi tanpa menoleh. "Kak Lepi," rengek Elia. "Apa sih? Jangan marah ya." Kak Lepi mau belanja tidak?" bujuk Elia kemudian mengambil sebuah kartu dari dalam tasnya. Kekesalan Lepi musnah begitu dia mendengar kata belanja. Ekor matanya lalu melirik ke arah kartu yang dipegang Elia. "Oh
my god, itukah kartu kredit tanpa batas? Levita Foster, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Cepat hasut Elia supaya dia mau mengajakmu pergi menguras harta milik Gabrieli. Reinhard tergelak melihat perubahan yang sangat cepat di diri Levi begitu dia melihat Elia mengeluarkan sebuah kartu yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang sekelas Gabrieli. Dia lalu menghela napas. Semua wanita sama saja. Matanya langsung berubah hijau jika sudah melihat uang.